Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah, para akhwat dan juga para bunda yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan limpahan nikmatnya begitu banyak kepada kita, yang mana saat ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Jemaah rahiman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian parenting, yaitu membahas sebuah buku Sebelum Bunda Tiada. Para bunda sekalian dan juga para orang tua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita sadari, satu hal yang harus diketahui oleh setiap orang tua, bahwasanya mendidik anak itu tidak bisa kita wakilkan, tidak bisa digantikan, karena tanggung jawab pendidikan anak itu ada kepada kedua orang tua. Meskipun anak Anda yang saat ini mungkin sedang di pondok pesantren, Anda harus memantaunya, ya, Anda harus melihatnya, Anda harus adanya komunikasi, ya, menjalin komunikasi dengan pihak ma'had atau pihak sekolah, adanya kerjasama dan yang semisalnya. Ya, dan saya dulu sering dititipkan pesan sama orang tua atau wali murid ketika saya masih mengajar di ma'had, di salah satu ma'had di Kabupaten Kuburaya. Mereka sebagian daripada orang tua tersebut, "Ustadz, ini anak-anak Ustadz, tolong ya Ustadz, jadikan anak kami ini menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha." Subhanallah. Padahal kita para asatidzah, ya, adalah mitra di dalam dunia pendidikan. Ya, artinya kita adalah, yaitu apa? Membantu dalam masalah ini. Yang akan ditanya adalah engkau, wahai orang tua. Mana dalilnya bahwasanya mendidik anak itu adalah satu kewajiban? Itu jelas di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8, ya, kalau tidak salah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, termasuk dari kita dan juga keluarga kita. Ya, dan juga Anda wahai para bunda, Anda wahai para ibu-ibu sekalian, ya, bahwasanya Anda juga adalah pemimpin, ya, sebagaimana Nabi sebutkan, wa kullukum ra'in, ya, yang mana setiap kalian adalah pemimpin, yang mana setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka pimpin. Maka tentu saja di dalam mendidik anak ini adalah perlu ilmu, ya, perlu ilmu. Ya, jangan sampai kita melewati
atau jangan sampai kita melewatkan untuk mempelajari tentang konsep pendidikan anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, dan tadi sebagai mukadimah saja, yang mudah-mudahan mengingatkan kepada orang tua yang mungkin lalai dalam selama ini mendidik anak, ya, agar mereka tambah ingat, dan bagi yang ingat mudah-mudahan tambah ingat. Nah, sekarang kita masuk kepada pertemuan yang keempat, ya, dengan tema yaitu pasrah hanya kepada Allah, Dia akan mencukupimu. Pasrah hanya kepada Allah, Dia akan mencukupimu. Ini penting wahai para bunda dan juga jamaah, bahwasanya kali ini nasihat yang keempat ini adalah mengingatkan kepada kita supaya kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ajarkan wahai para bunda, ajarkan wahai para ibu sekalian kepada anak-anak Anda, kepada anak-anak kita, dan Anda para pendidik, Anda yang mengajar di sebuah sekolah atau misalkan di taman pendidikan Al-Quran, maka ajarkan kepada anak-anak peserta didik Anda, selipkan, ya, untaikan nasihat, sampaikan nasihat tentang apa? Bahwasanya yaitu apa? Hendaknya kita pasrah hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang pasrah kepada Allah, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Subhanallah. Ini penting wahai para bunda. Terkadang kita ini kurang yakin dengan janji Allah, ya enggak? Ya, terkadang kita was-was terhadap masa depan masa depan anak kita. Contoh saja, terkadang kita merenungkan, bagaimana nanti kalau aku mati? Bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan suami? Ya, ketika aku mati nanti misalkan, padahal ya tidak ada tabungan, ya tidak ada yaitu bekal untuk mempersiapkan dari segi kebutuhan mereka dan yang semisalnya. Terkadang ada yang seperti itu terbesit. Ini fitrah. Ya. Nah, akan tetapi kalaulah seandainya kita orang yang baik, orang yang soleh, dan Anda adalah seorang bunda yang soleha, yakinlah bahwasanya anak-anak kita tidak akan dilantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Maka kita sampaikan kepada anak kita, nak, meskipun kelak ummi telah tiada, nak, meskipun nanti bunda telah tiada, nak, meskipun nanti ayah telah tiada, yakinlah Allah Azza wa Jalla akan senantiasa meliharamu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi keperluanmu wahai anakku, dengan catatan kalau seandainya engkau wahai nak menyandarkan segala urusanmu hanya kepada Allah. Ini penting wahai para bunda. Dan sebenarnya nasihat ini bukan untuk anak kita saja, tapi untuk kita. Artinya segala urusan kita itu kita serahkan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menyandarkan segala urusannya untuk Allah, Allah pasti akan mencukupkan keperluannya. Ini sudah janji Allah. Maka sebaliknya wahai para bunda, ingatkan kepada anak kita, nak, jangan engkau berharap kepada manusia. Contoh, misalkan anak kita kalau nak minta belikan mainan, tidak usah berharap kepada umi, tidak usah berharap kepada ayah. Kenapa? Karena terkadang ayah tak punya uang, terkadang umi tak punya uang. Kalau engkau berharap kepada makhluk atau berharap kepada temannya, misalkan kalau anak kita sudah sekolah, iya, maka akan mendatangkan kekecewaan, akan mendatangkan kekecewaan, akan mendatangkan frustasi, akan mendatangkan kecewa, akan mendatangkan frustasi, dia akan selalu berharap kepada manusia. Ya, maka barang siapa yang berharap kepada manusia, dia akan selalu kecewa. Dia akan selalu kecewa. Maka sejatinya ini juga kita melatih diri kita. Kita tidak usah bergantung kepada manusia, kita tidak usah bergantung kepada makhluk.
Ya, dan juga kita tidak boleh, wahai para bunda dan juga para pendidik, bergantung kepada keahlian kita. Ya, subhanallah, ini penting. Ya, anak kasih contoh misalkan. Ya, saya kasih contoh misalkan. Mungkin ada seorang bunda mungkin yang memang mungkin dia adalah ahli mungkin di dalam sebuah bidang. Di dalam sebuah bidang. Ya, misalkan bidangnya buat kue misalkan. Maka Anda yang memiliki kemampuan dalam membuat kue-kue ini, maka Anda jangan bersandar dengan kemampuan Anda. Artinya, kalau seandainya bukan karena pertolongan Allah, Anda tidak bisa membuat kue tersebut meskipun Anda memiliki ilmunya. Nah, inilah bagaimana kita menggantungkan, kita menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Kita menggantungkan semua urusan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bergantung kepada siapapun, termasuk kepada diri kita. Ini penting, wahai para bunda. Subhanallah. Ya. Kemudian para bunda dan juga para akhwat dan serta para pendidik dan juga para ayah yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami di rumah melalui online ini, ada satu hal yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Ya, ibu-ibu sekalian ya, ada satu hal yang harus kita tanamkan kepada anak kita dan juga kepada kita. Ya, kepada diri kita, yaitu apa? Bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup di bawah kolong langit ini dan di atas bumi ini, yang namanya hidup sudah pasti ada ujian, sudah pasti ada cobaan. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa yang paling baik amal kalian. Lihat, kehidupan dan kematian adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin ujian, sehat sakit ujian, orang yang Allah karuniakan anak adalah ujian, dan orang yang belum Allah karuniakan anak adalah ujian. Semua kehidupan kita ini adalah ujian. Tidak ada yang namanya tidak ada ujian, semuanya ujian. Yang mungkin masih bujang, ya enggak, ujian bagi dia. Yang masih gadis, ujian bagi dia. Kalau sudah menikah, ada lagi ujian yang lain. Kalau sudah punya anak, ada lagi ujian yang lain. Subhanallah. Dan kita akan terus senantiasa akan berhadapan dengan ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya, wahai para bunda, ajarkan kepada anak kita yang namanya hidup ini, nak, tak selamanya apa yang kita inginkan tercapai. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita raih. Tidak semua yang kita inginkan itu segera dapat. Nah, ini kita ajarkan kepada anak kita supaya apa? Supaya mereka memiliki usaha. Ya, makanya wahai para bunda dan juga para pendidik serta para akhwat rahiman rahimakumullah, kalau seandainya ada masalah di dalam hidup kita, ya, kalau ada masalah dalam hidup kita, ngadu kepada Allah. Ya, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kepada makhluk. Ya, jangan kepada makhluk. Ya, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ghafir ayat 60. Wa idz qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan. Harus yakin. Ya, dalam masalah doa ini dibahas oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Da'wad Dawa. Ya, dari dibahas secara tuntas. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin mengetahui tentang bagaimana hakikat doa, baca buku tersebut. Dan ini kita bahas tadi malam di mushola, yaitu apa? Rumah Sakit Manggis, ya. Kita bahas, dan insyaallah kajiannya nanti setiap kajian di sana akan kita bahas kitab tersebut. Dan bagi umahat
atau akhwat nanti bisa dilihat rekamannya di Telegram kajian Mushola Al-Barakah. Naam. Ya, maka kita ajarkan kepada anak kita. Artinya, ya, kalau ada masalah, ya, ini nasihat kepada ibu-ibu dan juga kepada siapapun, kalau ada masalah jangan sedikit-sedikit nulis di status. Ya, kalau ada masalah jangan dikit-dikit nulis di status Facebook atau status WA atau yang semisalnya, seakan-akan biar orang mengetahui betapa banyak masalah hidupnya. Jangan. Kalau bisa dihindari. Ya, dan ini kita ajarkan kepada anak kita. Kalau ada masalah, nak, maka segera diselesaikan. Ya, ada masalah segera diselesaikan. Ya, kalau bisa, yaitu apa? Sampaikan kepada ayah, sampaikan kepada bunda. Ya, kalau bisa ayah dan bunda bantu, tapi kalau tidak bisa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini penting jamaah, harus kita ajarkan kepada anak kita. Kenapa kita tidak boleh menyebutkan kesusahan kita kepada makhluk? Kenapa kita tidak boleh menyampaikan kesusahan kita kepada makhluk? Ya, dikarenakan bahwasanya terkadang kalau kita menyampaikan kesusahan kita kepada makhluk, yaitu apa? Kita mengharapkan bantuan daripada makhluk tersebut. Berbeda ya kasusnya kalau misalkan ada orang yang tahu kondisi kita, tapi bukan kita sampaikan, enggak. Dia mungkin bertanya, ya kalau bertanya harus kita jawab jujur. Dan mungkin kita berdusta, ya kita sampaikan apa adanya. Nah, berbeda ya para ummahat ketika ada orang yang bertanya dan kita sampaikan dengan jujur dengan apa? Kita membuat status misalkan di Facebook atau yang semisalnya yang berkaitan dengan kondisi kehidupan kita, itu berbeda. Ya. Nah, kalau seandainya ada orang misalkan hendak membantu kita dan dia tahu kita dalam keadaan kesusahan, ya tidak masalah. Ya tidak masalah kalau ada orang yang hendak membantu kita. Tapi ingat bahwasanya ya nanti kita akan menceritakan ya di dalam buku ini tentang kisahnya Abu Hatim radhiyallahu taala anhu, ya tentang bagaimana yaitu tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga apa yang telah diajarkan kepada anaknya. Ya, kemudian para bunda dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, satu hal yang harus kita yakinkan kepada anak kita, bahwasanya Allah lah yang telah memberikan rezeki. Ya, jadi segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sandarkan nikmat itu kepada Allah, bukan kepada ayahnya, bukan kepada bundanya. Sampaikan. Misal, ya coba kita praktekkan ini wahai para bunda, walaupun seakan-akan kalau bagi kita mungkin tidak ada maknanya ya enggak bagi kita, tapi bermakna bagi anak-anak. Dan tidak usah malu dalam menerapkan ini. Contoh misalkan, kalau anak kita minta sesuatu, kita ajarkan nak minta kepada Allah. Lalu ketika kita berikan dia, bilang nak, saya nak lupa. Bilang terima kasih kepada Allah. Bagaimana? Dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita harus yakin bahwasanya segala nikmat itu datangnya dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan segala nikmat yang ada pada kalian, segala nikmat yang ada pada dirimu, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini ya kita mengajarkan kepada anak kita bahwasanya apa yang dia dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kalau memiliki barang, ya maka hendaknya berbagi. Ini bagi anak yang sudah tamyiz, ya sudah pada usia 7 tahun sampai 10 tahun, yang sudah waktunya kita ajarkan untuk berbagi ya ibu-ibu. Tapi kalau anak pada usia tufulah, yaitu anak 2 sampai 6 tahun, ya maka belum saatnya kita ajarkan dia untuk berbagi. Tapi kalau dia ingin berbagi maka tidak masalah. Ya, anak kasih contoh misalkan, ya. Di dalam konsep pendidikan fitrah, anak itu kita ajarkan biar dia itu konsisten dengan sikap pribadinya. Ya, contoh misalkan ada anak misalkan dia megang kue, ya
yang mana anak kita ini usianya masih tufulah, ya usia 4 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun. Lalu datang kawannya, atau datang anak tetangga, atau datang misalkan saudaranya untuk meminta kue tersebut. Nah biasanya kan kita apa? Kita suruh berbagi kan? Iya enggak Bu? Kasih binong, akhirnya apa? Diambil. Akhirnya yang nangis itu siapa? Yang punya kue, anak kita nangis. Nah ternyata di dalam konsep pendidikan fitrah, hal seperti ini bisa melukai kepribadian anak. Artinya nanti anak itu tidak memiliki kepribadian yang kuat, pelin-pelan nanti kehidupannya, dan hatinya terluka. Kenapa? Karena itu adalah haknya. Tidak boleh kita rampas haknya. Ya jadi bagaimana? Ya biarkan. Kalau dia mau kasih ya silakan. Kalau enggak maka orang tuanya yang harus pandai. Bujuk orang tuanya, nong, ya, enggak usah, atau alihkan ke lain. Ya, atau misalkan kasih solusi yang lain, atau dibujuk nih ada makanan yang lain. Nah, harusnya seperti itu. Ya, kenapa sekarang banyak di antara kita yang tidak memiliki konsisten terhadap kepribadian, maksudnya apa? Tidak memperjuangkan haknya. Ya kenapa? Karena sejak kecil sudah diajarkan untuk apa? Biar haknya diambil, haknya dirampas, dibiarkan. Tidak boleh seperti ini jemaah. Ya, kenapa? Karena kita ini memiliki kewajiban untuk mempertahankan hak kita. Jadi kalau sejak kecil kita mengajarkan anak kita supaya tidak mempertahankan haknya, maka nanti anak kita tumbuh, yaitu apa? Dia tidak memiliki kepribadian yang kuat. Ya, kalau seandainya haknya hendak dirampas, maka dia membiarkan. Maka ini jangan, wahai para bunda sekalian. Nah, kita harus paham juga. Ya, kita harus paham yang ya apa? Dalam masalah ini dalam konsep pendidikan fitrah kita jelaskan ya bahwasanya di dalam fase-fase pendidikan anak itu ya bertingkat-tingkat, berfase-fase. Ada fase tufula, fase tamyiz, ya, kemudian fase menjelang balir, ya fase balir dan yang semisalnya. Nah ini kita perlu ilmu dalam masalah ini. Ya, naam seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian ketika anak untuk berbagi. Nah, ketika anak berbagi itu kita ajarkan pada usia tamyiz. Usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Tapi untuk usia di bawah 7 tahun jangan dulu kita ajarkan untuk berbagi. Kenapa? Karena dia belum tahu. Kecuali kalau dia keinginan sendiri misalkan, maka boleh. Ya, yang mana nanti terkadang anak itu apa? Akan mudah mengikuti orang tuanya. Ya, kalau dia lihat orang tuanya sering berbagi, maka nanti dia juga akan senang berbagi. Ya, baik kepada teman-temannya, ya, atau kepada orang yang ada di sekitarnya. Naam. Nah, kemudian para bunda sekalian dan juga para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inti daripada pembahasan ini adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak kita itu apa? Bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Maka niscaya Allah akan mencukupkannya. Dan ini nasihat ini adalah untuk kita juga. Bagaimana kita bertawakal kepada Allah, kita bersandar kepada Allah. Terkadang ya ndak, wahai para bunda, terkadang kita lebih apa? Lebih bertawakal kepada apa? Kepada fulus, kepada uang kita yang ada di rekening, misalkan tabungan. Kita merasa aman, uang kita banyak. Nah ini hati-hati ini. Ini bisa merusak kadar tauhid seseorang. Kalaulah seandainya Allah tidak mengizinkan uang itu bermanfaat, maka niscaya uang kita tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun. Contohnya apa? Uangnya banyak tapi apa? Sering sakit-sakitan. Artinya apa? Uang yang ada di tabungan itu dikeluarkan untuk apa? Untuk biaya berobat, dan bahkan habis uang itu tapi dia juga tidak sembuh. Bahkan menjual tanah dan yang semisalnya, tapi apa? Masih juga tidak sembuh. Nah ini adalah contoh bahwasanya terkadang ada sebagian orang yang Allah berikan harta yang banyak, tapi apa? Tidak bermanfaat hartanya. Contoh lagi, mungkin uangnya banyak, ya enggak, tapi apa? Dia tidak bisa makan. Ya, kalaupun dia makan apa? Makanan tertentu. Kalau makan kacang nanti asam urat, ya enggak. Kalau macam daging-daging nanti yang banyak nanti bisa kolesterol dan atau yang semisalnya. Nah ini ya adalah salah satu contoh bahwasanya kita tidak boleh bersandar atau bergantung kepada harta yang kita miliki, bahwasanya sejatinya itu harta tersebut tidak akan bisa memberikan manfaat
kalau seandainya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk bertawakal. Nah, bukan berarti kita tidak butuh kepada harta. Ya butuh ya. Kita makan berapa butuh harta, bahkan dakwah sekalipun. Ya, bukan berarti kita bermalas-malasan untuk menjemput rezeki, tidak seperti itu yang kita inginkan. Yang ingin kita bicarakan di sini adalah tentang masalah bab tawakal. Tidak bolehnya seseorang itu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk tawakal kepada harta bendanya. Kemudian para bunda dan juga para akhwat serta para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah, ini penting. Ya, dan di dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian, kata Nabi, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana rezekinya burung. La ruziktum kama turzaqut thair. Ya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana itu? Kemudian Nabi menjelaskan, tardu khimasan wa taruhu bitanan. Yang mana burung berangkat pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada waktu sore dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Burung saja tawakal kepada Allah. Ya, dan yang kedua, tawakalnya burung itu dilakukan dengan usaha. Ya, dia berangkat pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan pulang pada waktu sore dalam keadaan kenyang. Nah, kita ya seharusnya yaitu lebih semangat daripada burung. Artinya kita harus bekerja, kita harus menjemput rezeki tersebut. Jadi tawakal yang benar itu adalah bersandar kepada Allah dan melakukan usaha. Maka kita sampaikan kepada anak kita, ya, bahwasanya tawakal saja tidak cukup kalau seandainya tidak dilakukan dengan dengan usaha. Atau sebaliknya, usaha saja tidak cukup kalau seandainya tidak disertai dengan dengan tawakal. Maka yang benar adalah tawakal dan berusaha. Kemudian para akhwat dan juga para bunda rahimani rahimakumullah, satu hal yang harus kita jadikan bahan renungan kita, apakah selama ini kita mendidik anak kita, yaitu skala prioritasnya dalam masalah apa? Yang lebih dominannya itu dalam masalah apa? Yang lebih banyaknya itu dalam masalah apa? Contoh misalkan, ada sebagian orang tua kalau melihat anaknya tak sekolah, dia marah. Ia marah sekali dan bahkan dia memukul anak tersebut. Tapi kalau dia melihat anaknya tak sholat, biasa-biasa saja dia. Nah, ini terbalik. Seharusnya kalau anak kita tak sholat, kita harus marah. Dan bahkan ketika anak sudah sampai usia 10 tahun tak mau sholat, dipukul, Bu. Dipukul anaknya. Dipukul, wahai para bunda, anak kita. Ya. Nah, bukan berarti kita menyepelekan tentang masalah sekolah. Dan ingat, kita ini tidak bisa banyak berharap kepada sekolah, tidak bisa. Kalau di sekolah itu berapa muridnya? Ada kayak ibu yang ngajar di sini? Berapa, Bu? 30 atau 35? Subhanallah. 30 siswa atau siswi diampu oleh satu orang guru atau beberapa guru. Dan juga yang mereka dan juga guru tersebut tidak maksimal perhatiannya. Kenapa? Karena banyak hal. Karena terlalu banyak siswanya, ya. Atau juga mungkin sebagian guru hanya sekedar melaksanakan tugasnya, tidak menjiwai dalam mengajar. Makanya kita tidak bisa berharap banyak kepada pihak sekolah. Ya, artinya jangan kita merasa aman, kita merasa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pendidikan kepada anak kita, bahwasanya anak kita telah sekolah. Tidak demikian. Ya, bahwasanya meskipun anak kita telah sekolah, maka tanggung jawab pendidikan itu tetap ada di pundak kita. Kita ingatkan kepada anak kita. Ya, kita ingatkan. Dan ingat, wahai para bunda, di dalam sekolah, ya, kita ajarkan kepada anak kita, yaitu apa?
jangan hanya sekedar mengejar nilai. Ya, banyak orang tua yang harus mematokkan anaknya harus ranking 1, harus nilainya baik dan yang semisalnya, dan mereka hanya memaksa, tidak disertai dengan yaitu apa? Menyadarkan anak kita, tidak dilandasi dengan apa? Motivasi kepada anak kita. Inilah keliru di dalam mendidik anak-anak kita. Maka saatnya kita berubah. Ya, bagaimana kita menjadi orang tua pembelajar? Bagaimana kita menjadi orang tua pembelajar? Makanya kalau anak sekolah bukan hanya ada kelas anak, tapi harus ada apa? Kelas orang tua. Ketika anak kita belajar, maka bukan berarti kita sudah menjadi orang tua kita tak belajar. Justru harus membuat kita semangat belajar. Dan belajar ini, wahai para bunda serta para ummahat serta para akhwat, tidak ada batas usia. Ya, dan belajar ini tidak ada batas usia, artinya selagi kita masih hidup kita harus belajar. Sampai kapan? Sampai mati, jemaah. Ya. Kemudian ya, kalau seandainya yang kita ajarkan kepada anak kita dominannya lebih banyaknya adalah agama, nah inilah kita akan mendapatkan yaitu apa? Keutamaan. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam in qata'anhu 'amaluh illa min thalath. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amalannya akan terputus kecuali ada 3. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulah, yaitu doa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Subhanallah. Makanya ibu-ibu sekalian, harta yang paling berharga di dunia ini adalah anak soleh. Bukan emas, bukan rumah yang mewah, bukan kendaraan yang bagus, bukan banyaknya tanah. Tidak demikian jemaah. Tapi anak yang soleh. Bahwasanya rumahmu yang bagus, kendaraanmu yang bagus, hartamu yang banyak, kebunmu yang banyak, itu semua tidak engkau bawa mati. Akan tetapi anak yang soleh itu akan senantiasa terus kita akan mendapatkan pahala jariyah daripada amalan anak soleh tersebut. Subhanallah. Maka berbahagialah engkau wahai para bunda, ketika saat ini engkau memiliki anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada kedua orang tuanya, anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah engkau bahwasanya di sana betapa banyak orang yang mempunyai anak tapi anaknya durhaka. Apa sebabnya? Karena tidak dididik dengan pendidikan agama sejak dini. Maka pepatah mengatakan al jaza min jinsil amal. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia lakukan, dia amalkan. Maka kalau anak kita mungkin tidak manut dengan kita, anak kita mungkin susah dididik, sudah susah diarahkan, jangan dulu kita nyalahkan anak kita. Jangan dulu kita salahkan anak kita. Kita salahkan dulu diri kita. Mungkin selama ini kita lalai mendidik dia. Mungkin selama ini kita tidak memperhatikannya. Kita sibuk bekerja, Kita sibuk dengan yaitu apa? Dengan usaha kita. Kita sibuk dengan teman-teman kita. Padahal anak kita memiliki hak sehingga dia tidak memperhatikan anaknya. Ketika anaknya ada, nah diserahkan. Siapa yang ngasuhnya? Pembantu. Maka nanti dibalik. Ketika dia tua, nah siapa yang ngasuhnya? Ya diantarkan mana? Kepada dijompo oleh anaknya, waliyadzubillah. Ya inilah yang terjadi jamaah. Kemudian kita akan menutup pada pertemuan kita kali ini dengan kisah sebagaimana biasanya, yang mana kisah ini mudah-mudahan bisa kita ajarkan kepada anak kita dan bisa kita amalkan. Ya, maka disebutkan wahai para bunda dan juga para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita akan mengangkat kisah ini adalah kisah tentang hamba Allah yang benar-benar tawakal kepada Allah. Subhanallah. Ini berat. Dan tawakal ini adalah amalan hati wahai para bunda, wahai jamaah. Amalan hati untuk terus kita latih. Ya, untuk terus berusaha. Ya, ini adalah amalan hati yang tak nampak, yang tak kelihatan, tapi kita bisa merasakannya. Ya, ini adalah tentang sebuah kisah tentang manisnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengangkat sosok tokoh kita adalah Hatim. Jadi Hatim ini adalah orang yang soleh, lelaki yang soleh, dan disebutkan bahwasanya beliau tinggal di ujung desa Khurasan, ya di desa Khurasan, ya sebuah
kota tua, yaitu apa? Yang Islam pernah jaya di sana. Dan Abu Hatim ini dia tinggal tidak sendirian. Dia tinggal dengan anak-anaknya, wahai para bunda sekalian. Dan Hatim ini sangat besar keinginannya. Niatnya itu sangat besar untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Demikianlah seorang muslim atau muslimah, kita harus niat untuk berhaji. Ya, kita harus berniat untuk berhaji, dan ingat, masalah haji dan umroh ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan bagi mereka yang banyak harta. Betapa banyak orang yang punya harta tapi apa? Dia tidak bisa naik umroh, dia tidak bisa naik haji, dia tidak bisa umroh. Kenapa? Karena tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memanggil, banyak saja jalan. Maka hendaklah kita berdoa agar Allah memanggil kita, bisa menginjakkan kaki kita, yaitu apa? Ke tanah haram, baik itu melaksanakan umrah maupun haji. Dan sesuatu yang mustahil bagi kita, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan ya kisah ini. Maka besar keinginan Hatim untuk naik haji. Akan tetapi di satu sisi dia khawatir. Kenapa? Karena kalau dia berangkat haji, maka apa? Anak-anaknya ini tidak ada yang memberi dia makan. Ya, anak-anaknya ini apa? Tidak ada yang menjaga dia. Ya, anaknya ini nanti kepada siapa? Ya, nanti anak tersebut makan dan yang semisalnya. Nah, kemudian ya Hatim rahimahullah ini, dia mengumpulkan anak-anaknya tersebut. Dan di antara anak-anak Hatim, ya maka ada anaknya yang tertua, yaitu anak wanitanya yang paling dewasa. Dan anaknya yang paling tua ini adalah wanita yang soleha, anak yang sangat takut kepada Allah, dan anak yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata anaknya? Wahai ayah, pergilah engkau ya. Pergilah ayah, pergilah engkau melaksanakan ibadah haji, dan pasrahkanlah urusan kami hanya kepada Allah, dan Allah lah sebagai penjamin rezeki kami. Subhanallah. Maka ini juga pelajarannya adalah bagi anda wahai para bunda, kalau ada anak anda untuk menuntut ilmu, dukunglah dia sepenuh hati, dukunglah. Kalau bisa dengan harta, maka engkau infakkan, ya engkau biayai anakmu untuk belajar tentang masalah Islam, maka dukung. Ya, jangan sampai kita larang atau bahkan kita merasa khawatir tentang masa depan anak kita. Kenapa? Karena anak kita fokus dalam masalah perkara agama. Ini adalah salah satu tipu daya syaitan. Kemudian kata anak wanita tersebut, wahai ayah, pergilah engkau wahai ayah, ya, pergilah, pasrahkan urusan kami hanya kepada Allah sebagai penjamin rezeki. Kemudian singkat cerita, maka mendengar penuturan dari sang anak wanita Hatim tersebut, anaknya maksudnya, ya anaknya yang tua tersebut, maka Hatim pun tenang. Hatim pun hatinya tenang, dan akhirnya dia berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian ia disebutkan dalam kisah ini, maka ketika Hatim rahimahullah berangkat ke haji, ya maksudnya apa? Berangkat menunaikan ibadah haji, maka tidak lama kemudian tiba-tiba yaitu ada seorang penguasa. Ya, ada seorang penguasa yang lewat di kampung Hatim. Ya, seorang penguasa yang apa? Yang lewat di kampung Hatim. Ya, kemudian ketika sang penguasa tersebut lewat, maka dia dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus. Ya, maka sang penguasa ini pun apa? Mampir pas di depan rumah Hatim, yang mana di sana ada anak-anaknya. Maka sang penguasa ini bertanya, ya seraya berada di atas kendaraannya, dia mengatakan, sudikah kalian memberikan air minum kalian kepadaku? Kata sang penguasa tersebut. Maka jawab anak Hatim, ya maka kami dengan senang hati kami akan memberikan air ini kepada siapapun, baik kepada orang yang kaya maupun orang yang miskin. Maka akhirnya apa? Sang penguasa ini wahai para bunda disuruh masuk ke dalam rumah Hatim tersebut untuk apa? Untuk meminum. Maka ketika sang penguasa ini meminum, maka dia melihat apa? Ya, di sudut-sudut rumah Hatim yang sederhana, yang tidak ada perabotan, ya, dan yang semisalnya sangat sederhana sekali. Maka setelah sang penguasa ini minum, maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sang penguasa tersebut untuk apa? Maka sang penguasa tersebut apa? Memberikan sekantong uang, bayangkan. Ya, sekantong uang sebesar apa?
uangnya banyak ya, sekantong, bayangkan. Uang apa? Uang dinar, uang emas. Banyak sekali. Ya, disebutkan kalaulah seandainya Hatim ya menghabiskan usianya untuk mencari rezeki, maka niscaya dia tidak akan sanggup mengumpulkan emas sebanyak itu yang diberikan kepada anaknya tersebut. Subhanallah. Apa sebabnya? Karena sang penguasa tadi apa? Iba kepada anaknya Hatim. Maka singkat cerita wahai para bunda, maka ketika sang penguasa tersebut pulang, maka anak Hatim yang paling dewasa ini, yang tertua, anak wanitanya, berkata kepada adik-adiknya. Ya, setelah penguasanya pulang apa? Dia kumpulkan adik-adiknya tersebut. Lalu dia mengatakan, wahai adik-adikku sekalian, lihatlah, katanya, penguasa itu hanya makhluk Allah. Penguasa itu hanya makhluk Allah yang sedang iba melihat keadaan kita, lalu dia memberikan uang ini kepada kita. Maka kata sang anak ini, subhanallah, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Dialah Allah sebagai Ar-Rahamu Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang di alam semesta ini. Bagaimana jika dia iba melihat hambanya? Maka dialah Allah yang pasti menyayangi hambanya lebih daripada penguasa tadi. Subhanallah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kasih sayang melebihi daripada penguasa tadi. Ya, sedangkan penguasa tadi adalah makhluk yang sedang iba melihat kita, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang Khalik. Dialah Allah Ar-Rahamu Ar-Rahim yang memiliki sifat zat yang maha penyayang di seluruh alam semesta ini. Artinya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan kita. Apalagi kita orang yang taat, apalagi kita konsisten dengan agama kita. Lihat pelaku maksiat saja, Allah berikan rezeki kepada mereka, pelaku maksiat. Bagaimana dengan mereka yang menghabiskan waktunya untuk rukuk dan sujud kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk menyebarkan dakwah agama Allah azza wa jalla? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin semua keperluan kita, jemaah. Subhanallah. Inilah pentingnya bagaimana seseorang itu tawakal kepada Allah dengan benar-benar tawakal. Dan ini adalah berat. Ini adalah amalan hati yang tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali hanya sebagian daripada hamba-hamba Allah. Maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya betapa penting kita mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid kepada anak kita, wahai para bunda. Bagaimana betapa pentingnya kita ingatkan kepada anak kita bahwasanya engkau memiliki Allah, engkau memiliki Rabb, yang mana kasih sayang Rabbmu melebihi kasih sayang ayah dan ibu. Subhanallah. Dialah Allah azza wa jalla, dialah Rabbuna, Rabbus samawati wal ard. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya alam semesta, Rabbnya langit dan bumi, Rabbnya seluruh malaikat dan juga para nabi dan rasul. Naam. Maka demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya adalah hendaknya seorang bunda untuk selalu menyampaikan kisah-kisah kepada anak-anak supaya iman anak kita itu tumbuh. Ya, supaya iman anak kita itu tumbuh. Ya, kenapa? Karena setiap anak itu telah dibekali keimanan, dan tugas kita bagaimana menumbuhkan keimanan tersebut. Dengan apa? Dengan banyak-banyak interaksi, dengan banyak-banyak komunikasi, dengan banyak-banyak membacakan kisah-kisah yang menggugah jiwa. Salah satunya ini. Ya, para bunda sekalian, ya, coba nanti malam kita ajarkan. Ya, nanti malam kita praktekkan, kita ceritakan kepada anak kita tentang kisah keluarganya Hatim dan juga anak wanitanya yang tertua tersebut, serta penguasa yang merasa iba kepada anak-anak Hatim. Naam, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah ta'ala ya kita akan lanjutkan pertemuan yang kelima, yaitu pada pembahasan yang berbeda, yaitu masalah masih berkaitan dengan masalah akidah. Ya, jadi para bunda sekalian, ya memang kalau bagus itu ada kitabnya, ya kalau tidak juga tidak masalah. Jadi kitab ini sangat bagus sekali. Jadi penulis membawakan secara urunut, ya, yang pertama adalah membahas masalah akidah dan tauhid. Ya, nanti setelah itu nanti adab dan akhlak. Ya, jadi pertemuan tentang kelima ini masih membahas masalah akidah dan
dan tauhid. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.